selamat datang di Bandung International Podcast. Kembali lagi dengan Anissa selaku podcaster hari ini. Kali ini kita udah kedatangan Kang Paridi nih selaku Kepala Lurah Pajajaran Kota Bandung. Yang mana hari ini kita bakal ngedengerin gimana sih kisah menjadi seorang lurah itu. Oke Anissa, sapa dulu kali ya. Halo Kang Paridin. Halo Kak Nisa ya atau iya, apa? Kak Ica aja Kak Ica aja ya panggilnya Kak Ica. Halo, terima kasih nih udah diundang. Iya, terima kasih juga Kang atas internasional waktunya. apa? Bandung International Podcast. Podcast ya. Terima kasih. Kang Paridin gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa dan tetap semangat. Tetap semangat ya walaupun Iya. pandemi ya Kang ya. Iya. Sebelumnya Anissa mau tanya dulu dong Kang. Sebelum menjabat sebagai lurah nih tentunya ada perjalanan panjang gitu ya atau pendidikan yang ditempuh. Boleh diceritain nggak Kang, pendidikan yang telah ditempuh ini apa aja sih? Oh iya, mungkin kalau perjalanan mungkin ya Iya. dari lurah, ya mungkin sebenarnya Teh Ica perjalanan saya itu panjang, soalnya saya itu dari bawah, mulai dari office boy. Masa Kang? Iya. Oh iya. Ya, kalau perlu saya ceritain, pertama saya datang ke kelurahan, ke Kota Bandung ya, Kota Bandung, ke pemerintah Kota Bandung ini saya 2006 itu saya diterima dengan lulusan Madrasah Aliyah. Iya. Saya diterima jadi cleaning service. Oh iya. Cleaning service office boy di bagian umum, di sini di sekretariat. Iya, selanjutnya. Berjalannya waktu dari 2006 ke 2009 dan 2009 itu kebetulan dulu itu ada peraturan pemerintah nomor 5 kalau nggak salah tahun 2009 itu tentang pemberhentian tenaga kontrak kerja. Di situ baru kita, dan selama itu saya di pemerintah kota. Iya. Sambil bekerja saya kuliah. Wah, di mana tuh Kang? Di salah satu universitas, bisa disebutkan nggak apa-apa? Boleh ya, di Boleh, Universitas Al-Ghifari. Al-Ghifari. Iya. Jadi selagi saya dari 2005 ya keluar SMA, 2006 itu melanjutkan kuliah di Al-Ghifari sampai 2010. Cuma di 2009 ada peraturan itu yang memutuskan kita itu harus berhenti tenaga kontrak kerja se-Indonesia. Seperti Nah di situ ya, 2010 alhamdulillah ada pendaftaran umum, saya ngikuti pendaftaran. Sebagai seorang PNS? Ya, ada pendaftaran PNS dari umum. Nah, saya ikutan dari situ. Malah saya itu di sini kayak di ruang tengah, kayak di ruang ruang RTP. Saya di situ ya kerja nyapu, nyuci piring. Gimana aja dari awal ya Kang kerja ya? Outsourcing aja gimana? Tenaga kebersihan itu. Benar-benar nah, dari 2010 ikut pendaftaran CPNS, alhamdulillah pertanggal 1 Januari 2011 saya diangkat jadi seorang CPNS. Ya, gitu. Iya, keren sekali. Masih dilanjut nih? Boleh Kang dilanjut lagi. Setelah itu perjalanan yang dan itu berlanjut hingga menjadi seorang lurah. Pergantian pimpinan atau pergantian SKPD, saya pas pertama 2011 ditempatkan di BKPP. Alhamdulillah selama BKPP 2011, 12, 13 itu menyesuaikan golongan mungkin ya? Iya. Masa kerja menyesuaikan golongan, karena saya itu masa kerja itu tidak dihitung dari tenaga kontrak. Jadi dihitungnya dari semenjak menjadi seorang CPNS. Ya. Jadi hanya berapa ini? Bos 2017 akhir saya dipromosikan ke daerah Astana Anyar, Kelurahan Karasak sebagai sekretaris kelurahan. Wah, langsung ya Kang ya. Perjalanannya tidak lama, dari situ 2017, 18, seperti itu. 17, 18, 19, 2020 bulan Maret kurang lebih ya, tanggal 9 kalau nggak salah ya. Saya dilantik jadi lurah. Sampai ingat ya tanggalnya ya. Masih ingat. Tentu ya, itu tanggal bersejarah ya, untuk betul. Bapak ya tentu. Cuman tadi Teh Ica menyampaikan kepala kelurahan, nggak ada kepala, mungkin itu kalau kepala desa boleh ada kepala desa untuk ya. Lurah sendiri mungkin baiknya kelurahan disebut aja. Kelurahan aja baik. Itu. Wah, terima kasih banyak loh Pak, sudah dikoreksi Anissa. Baik, untuk menjadi seorang lurah sendiri Bapak nih sudah berapa lama sih sebenarnya? Kurang lebih setahun lah sekarang bulan Maret tahun ya. Tepat 1 tahun mungkin. Tepat 1 tahun ya. 1 tahun ya, dari dulu pelantikan tanggal 9, sekarang udah tanggal 15 ya. Iya. Lebih dari setahun lebih dikit gitu. Lah ya. Untuk selama menjadi seorang lurah nih, Anissa boleh tahu nggak sih Kang untuk kegiatan sehari-harinya itu apa?
Yang pasti tugas lurah itu mungkin ditepuksinya aturan wali kota, peraturan wali kota ada juga, tupoksi lurah, tupoksi camat ada di situ. Ya salah satunya yang pertama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Iya, tentunya. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu pelayanan administrasi, baik itu yang memberi kenyamanan kepada masyarakat, memfasilitasi apa kebutuhan masyarakat. Walaupun secara kebutuhan masyarakat kita tidak bisa memenuhi. Yang Karena pasti, sangat banyak tentunya yang pasti ya. banyak. Tapi yang sangat dibutuhkan itu apa? Jadi masyarakat itu asalkan kita ada, dikala masyarakat ada keluhan, ada apa-apa sampai ke kita gitu. Siap. Ya, kita siap. Siap sedia ya sebagai gitu. seorang pemimpin. Betul. Untuk melaksanakan hal tersebut, apakah butuh enggak sih Kang keterampilan khusus yang dimiliki seorang lurah? Keterampilan khusus pasti butuh. Ya mungkin secara percaya diri saya ditunjuk oleh Pak Wali, oleh pimpinan menjadi berarti saya ada sedikit potensi. Kelebihan mungkin ya. Betul. Keterampilan yang memang bisa, walaupun secara manusia ada kekurangan, ada kelebihan. Iya. Ya mungkin nanti kita bersinergi dengan beberapa ya itu kasih atau sekretaris kelurahan, yang mana kita punya kelebihan mungkin untuk mengisi kekurangan para kasih atau para seklur. Begitupun para seklur atau kasih punya kelebihan, berarti mengisi kekurangan saya. Saling melengkapi ya gitu. untuk melayani masyarakat. Gitu. Dan keahlian khusus di masyarakat ya, yang pasti saya selama ini bisa memberikan apa ke masyarakat, salah satunya inovasi dan motivasi kepada masyarakat dengan ada edukasi, dengan ada informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat secara langsung. Itu adalah pendekatan. Mungkin saya secara ini, kalau saya menganggap diri saya ini kan nggak terlalu ini ya, cuman agar selama ini respon dari masyarakat terkait dengan saya pendekatan dengan masyarakat dengan cara komunikasi yang langsung, yang baik, dekat, itu yang sopan, itu masyarakat sangat dibutuhkan. Yang tadi itu bahwa saya ke masyarakat itu tidak harus diberi bantuan, tapi setiap ada keluhan, ada ada yang dibutuhkan oleh masyarakat, ada yang dibutuhkan, perlu ditanggapi saja dulu. Masyarakat itu seperti itu. Jadi keahlian itu memang butuh tapi, perhatian tentunya gitu. Masyarakat juga. Ya. Nah tadi kan sebelumnya Kang Faridin menyebutkan kalau pendekatan kepada masyarakat itu penting ya. Betul ya. Nah pendekatan yang Kang Faridin lakukan sendiri tuh caranya seperti apa sih kepada masyarakat? Kalau saya pendekatannya yang pertama, saya mensosialisasikan, mengedukasikan ke masyarakat. Kebetulan kami melihat situasi kondisi masyarakat Pajajaran memang yang sangat beda lah ya. Nah, makanya dengan beberapa yang saya survei di masyarakat, nanti kekurangannya seperti itu, makanya saya berarti ini komunikasinya kurang, berarti koordinasinya kurang. Makanya saya membawa botol 5K. Ada 5K. Apa tuh Kang? Nah, ada K yang pertama komunikasi. Yang kedua, kan, iya tentu. Saya mensosialisasikan, mengedukasi kepada masyarakat komunikasi butuh yang paling komunikasi utama. yang baik agar informasinya juga betul. sampai dengan baik gitu ya betul. kepada Jadi, masyarakat. Ke masyarakat itu saya itu sebagai lurah tidak ada batasan. Tidak ada batasan misalkan itu masyarakat saya tidak. Apalagi saya tidak sungkan ke masyarakat. Begitu masyarakat jangan sungkan ke saya gitu. Itu yang pertama ya, komunikasi yang pasti inten, komunikasi harus inten dan harus tersampaikan. Yang kedua koordinasi. Untuk Kak yang kedua apa tuh Kang? Ya, koordinasinya itu ya segala sesuatu yang sudah komunikasikan, kalau memang butuh koordinasi dengan beberapa stakeholder, kita riungkan. Ya musyawarah lah. Iya, harus selalu melibatkan satu sama lain seperti itu ya Kang. Ya, itulah koordinasi yang saya bawa. Ya. Yang ketiga mungkin komunikasi, koordinasi, kontribusi. Ya, kontribusi seperti apa kontribusinya Kang? Kontribusi dari masyarakat atau dari kita, yang jelas kalau kita sebagai aparat, kontribusi kita selain tenaga, pikiran, waktu mungkin, emang itu kita sudah ada komitmen, apalagi kita sudah ada instruksi ya, apalagi kita sebagai pegawai memang harus itu, tidak harus di ini. Tapi kontribusi dari masyarakat itu yang namanya swadaya dari masyarakat. Misalkan di Pajajaran ada kegiatan, kan pasti itu kan butuh kontribusi dari masyarakat. Ya itu sama masyarakat itu kalau misalkan ada satu kegiatan, kontribusinya ya dengan kehadiran, itu kan meluangkan waktu, dengan
berdialog, berdiskusi, begitu bertukar pemikiran, sharing, Bertukar ya, pikiran, bertukar meluangkan pikiran. waktunya untuk bertukar Betul, pikiran betul. seperti itu ya Baik Kang itu ya. bukan hanya tenaga, pikiran, materi juga masyarakat Oh, banyak. iya. Alhamdulillah di Pajajaran Banyak yang peduli gitu. ya banyak ada pula di sekian banyak masyarakat Pajajaran yang notabene secara ekonomi, secara pendidikan menengah ke bawah, Iya. tetapi ada juga kan Ada ada juga yang menengah ke atas. Nah itulah yang kami rangkul, yang kami ajak. gotong royong Nah, seperti gitu. itu ya Itu Kang ya. secara kontribusi di bidang baik itu materi, salah satunya itu. Komunikasi dibangun, koordinasi, kolaborasi dan kontribusi pasti itu akan jadi kekompakan kan? Iya tentunya. Jadi kalau misalkan RT, RW, LKK yang sudah berjalan pasti kesana itu pasti kompak. Kalau di Iya. kita itu ada slogan sauyunan. Pajajaran sama aja kan sauyunan. Cuma karena Sauyunan. mengartikan karena kami membawa 5 motoka sesuai hasil survei itu, makanya komunikasi, koordinasi, kolaborasi, kontribusi kompak. Gitu. Insya Allah setiap kegiatan yang ada di wilayah khususnya di Kelurahan Kalau Pajajaran ada kekompakan, dengan diterapkan moto itu insya Allah bakal bakal saling tolong menolong Betul. membangun kelurahan Pajajaran Betul. yang lebih baik ke depannya seperti itu ya Nah, Kang ya. betul Raisa. Luar biasa sekali. Iya. Nah, untuk pandemi nih, Anissa penasaran karena ini kan sedang masa pandemi COVID-19 Iya. seperti itu ya. Terkait regulasi penanganan COVID-19 dan persiapan vaksinasi di Kelurahan Pajajaran ini, boleh diceritakan nggak Kang seperti apa? Tentang ini ya vaksinasi salah satunya penanganan COVID ya. Iya, penanganan Ya. COVID atau mungkin vaksinasi atau mungkin informasi mengenai penanggulangan COVID seperti apa tuh Kang? Kalau terkait dengan penanganan COVID yang tadi tetap kita itu melibatkan dengan moto kami yaitu 5K itu. Contohnya waktu kemarin pas pertama saya dilantik jadi Lurah Pajajaran langsung menangani COVID. Nah, dengan menangani COVID ini salah satunya warga masyarakat yang memang harus dirumahkan ini dulu ya. Iya. Harus dirumahkan, tetapi masyarakat yang Karena notabene karantina bekerja seperti itu ya. enggak, masyarakat yang waktu itu teh harus di rumah saja. Oh iya, Nah, iya. nah, kembali lagi masyarakat di kita itu tuh secara perekonomian di menengah ke bawah. Otomatis kan masyarakat itu Butuh. dengan keluhannya itu ke kita. Nah, dengan iya. menerapkan 5K itu, makanya stakeholder selain di RT RW dan perusahaan-perusahaan yang ada Iya. di wilayah Kelurahan Pajajaran kita gandeng, kita rangkul, Untuk memenuhi kita kebutuhan. sampaikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu satu menangani masalah COVID. Dan Iya. untuk persiapan vaksinasi, alhamdulillah di Kelurahan Pajajaran kebetulan di wilayah kami itu salah satu stakeholdernya itu ada rumah sakit, Nah, iya. rumah sakit Hermina. Oh iya, Hermina di situ Pasteur. siap sedia vaksin seperti Betul. itu, Kang. Dan kami Luar sudah koordinasi, sudah musyawarah dengan pihak direktur dan pengelolanya, dan dia bersedia untuk malahan Hermina itu bukan hanya Kelurahan Pajajaran, se-Bandung Raya bisa divaksin di sana. Cuman kami meminta kepada pengelola atau kepada direkturnya dikhususkan untuk warga Kelurahan Pajajaran yang mau divaksinasi. Jadi secara realitas atau realisasi untuk pemaksinan di warga Pajajaran sekarang sudah berjalan dan hampir kemarin saya konfirmasi teh hampir 1.500 orang sudah kurang lebih ya sudah divaksin di di warga Pajajaran. Karena saya meminta khusus warga Pajajaran minta datanya yang sudah divaksin. Walaupun yang belum juga sekarang kita sudah lagi pendataan dengan RT dan RW. Jadi supaya mengajukan untuk vaksinasi. Sekarang apalagi sudah online kan? Iya, sudah bisa pendaftaran melalui online seperti itu ya. Betul. Luar biasa sekali, sangat gesit ya pergerakan Betul. mengenai vaksin ini di Betul. Pajajaran. Untuk mungkin Anissa penasaran juga selama menjabat sebagai lurah nih Kang, ada nggak sih program unggulan yang dibawa oleh Akang ini? Dan sejauh mana program ini telah berjalan? Apa yang sudah dicapai mungkin? Iya. Boleh Ya. diceritakan Kang? Di Pajajaran alhamdulillah Teh Ica ya Iya. ada inovasi produk unggulan yaitu salah satunya di kegiatan masyarakat yang dari pertanian. Wah, apa tuh Di Kang? kita itu ada buruan sae. Buruan Ya, buruan sae. sae. Ya buruan sae teh buruan ya halaman ya. Iya. Ya, Anissa dengar tuh Kang agrowisata ya? Ya betul. Nah, Seperti apa tuh kalau Kang? agrowisata itu kebetulan
itu berdirinya atau dibangunnya tahun-tahun ini selama saya jadi lurah. Seperti apa tuh, Kang, jadi pembangunannya? kenapa agrowisata itu dibentuk? Karena tahun-tahun ke belakang itu Buruansai yang ada di Kelurahan Pajajaran itu sudah berjalan. Yeah. Cuma nama-namanya berbeda. Cuma sekarang aja namanya Buruansai. Nama-nama tetap itu. Nah, di sana kalau berawal dari RW 4 yang sudah berjalan, Buruansai bukan hanya sembarang Buruansai di kita itu. Yang uniknya sekota Bandung itu dibangun di atas sungai. Seperti apa tuh, Kang, pembangunannya? Ya, kayak di tengah gini. sungai? Di atas sungai itu kita bangun. Berawal warga RW 4 itu yang notabene warga masyarakat itu rumahnya menghadap ke sungai. Iya. Nah, menghadap ke sungai. Mereka itu kan awalnya tuh punya jembatan aja. Sebelah sini RW 4, sebelah sini RW 3. Jadi terpisah oleh sungai itu. Ya, jadi kita gambarkan dari sebelah sini RW 3, sebelah sini RW 4. Ya. Nah, dari RW 3 itu warga masyarakatnya rumahnya menghadap ke sungai. Ya. Dulunya itu cuma punya jembatan aja untuk menyeberang ke jalan RW 3. Seperti itu. Karena jalannya di RW 3 menyeberangi sungai. Nah, karena luas bangunannya ya kurang lebih 10 sampai 15 meter lah. Ya. Otomatis kan mereka teh ya secara pekerjaan dia orang lembur gitu. Jadi keahliannya pasti bertani. Nah, di situ berawal dari sungai yang terpisah ya, itu. Batas sungai RW 3 dan batas sungai RW 4 itu dibangun sebuah agrowisata. Wah, itu agrowisata. Jadi dibuat apa tuh sebagai penangga. Penangga. Jadi di atasnya itu kayak biasa, kayak kalau dulu itu pakai bambu. Ya, sekarang? Kalau sekarang itu ada besi kayak bajaringan gitu. Besi agar lebih tahan lama mungkin. Yang pertama tahan lama, tertata, kemudian dilihatnya secara ini semakin bagus. Iya, makanya ini Teh Ica kapan-kapan kita tunggu ke sana ya. Kang, menarik sekali itu, luar biasa ya, Kang ya. Dan tahun ini dengan perkembangan dengan perkembangan dari masyarakat, antusias masyarakat, kami berusaha komunikasi dengan memanfaatkan dana CSR. Dari dana CSR itu dibuat pengembangan terus, inovasi terus mengenai agrowisata ini. Apalagi sekarang CSR ini karena sifatnya itu anggaran itu jadi binaan, mereka itu membangun dengan gapuranya. Jadi dibuat lebih ikonik gitu, ikonik, seperti itu ya, betul, Kang. Jadi catchy saat lewat tuh, wah ada apa nih gitu ya. Nah, di kegiatan ini kebetulan sekali lagi saya sampaikan, dan agrowisata ini saya merasa bangga dan saya merasa percaya diri bahwa di Kota Bandung baru hanya di Kelurahan Pajajaran ada agrowisata. Ada mungkin peringkat keberapa sih Indonesia, Kang? Se-Indonesia kalau saya lihat, saya baca peringkat ke-6. Wah, luar biasa sekali, unggulan sekali ya. Makanya saya nanti ini kan baru dibangun. Saya berharap nanti di dalam peresmian agrowisata ini mudah-mudahan saya minta dukungan dan apresiasi yang tinggi dari pimpinan kami, dan mungkin nanti di waktu launching kegiatan ini mudah-mudahan dari Teh Ica dan jajaran bisa ikut ke sana, bisa lihat. Luar biasa sekali diundang ini, Kang. Ya, yang pasti nanti kami akan berupaya lah memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan kepuasan kepada masyarakat, bukan hanya pelayanan administrasi kependudukan saja atau bukan administrasi saja, tetapi dengan keahlian atau inovasi warga masyarakat kami dukung, kami rojong, kami bantu dengan berkomunikasi dengan CSR yang ada di wilayah Pajajaran atau di sekitar Kota Bandung. Gitu. Terus diwadahi seperti itu ya potensi yang ada di sana ya. Betul. Di sana kan ada kelompoknya. Apa tuh, Kang? Ada kelompok wanita tani KWT. Wah, ada perkumpulannya khusus kelurahan itu. Wah, luar biasa sekali. Ada KWT, kelompok wanita tani, walaupun ya wanita itu kan ciri khas yang apik lah. Iya. Kalau dalam menanam gitu. Iya. Walaupun secara pertanian pasti suaminya juga ikut. Gabung lah gitu, ikut ya. Kalau yang angkat-angkat yang berat pasti otomatis suaminya. Tapi gitu. untuk penanaman agar supaya rapih gitu terlihatnya melibatkan ibu-ibu tadi. Yang pasti mah secara estetika pemandangan bahwa di atas sungai dengan warga masyarakat notabene kalau di depan, kalau sungai itu bau, coba aja rasakan sekarang ke Pajajaran. Tidak ada aroma bau, dan saya juga mengedukasi kepada masyarakat itu salah satu dikaitkan dengan program pemerintah
yang sekarang ini. Wah. Yaitu yang pertama salah satu penanganan sampah kan Kang Pisman. Wah. Terus stunting, yang kedua ODF. Nah, rencana kita dengan ada binaan dari BRI, dari Bank BRI, Iya. kita akan berkoordinasi lagi terkait dengan dikaitkan dengan program pemerintah. Dan BRI juga ini teh sudah berkaitan dengan program pemerintah, salah satu penanganan sampah. Ke depan dengan agrowisata itu, BRI itu jadi binaan dan jadi induk program salah satunya Kang Pisman, ODF. Nanti itu kalau ke depan mudah-mudahan nih ada rezekinya, ada umurnya. Mudah-mudahan ya, Kang ya. Nah, sungai itu akan bersih, rencana itu. Jadi Lebih indah sungai juga bersih, terlihatnya ya, Kang. program buang air kotor ke sungai tidak ada. Jadi secara bertahap. Dan kan Iya. saya masih baru setahun. Iya, baru segini saja setahun. sudah luar biasa Ya, loh, Kang. luar Nanti biasa. mungkin berapa tahun lagi mungkin Mudah-mudahan ya. luar biasa sekali mungkin ya, Kang ya. Ya pokoknya Teh Ica tunggu di sana. Waduh, wargi Bandung juga nih yang Iya, dengerin. oh mungkin iya warga nanti Bandung ya. datang Kalau ya. ya kita tunggu di Agrowisata Buruan Sae, Kelurahan Pajajaran. Kami tunggu di sana akan dikembangkan wisata-wisata, baik itu kuliner, baik itu Wah, tanaman, sayur-sayuran kita akan kembangkan. Yang uniknya sekali lagi dibangun di atas sungai. Sungai. Wah, Itu keren sudah banget. ada komunikasi dengan dan sektor 22 gitu. Wah, Ya. luar biasa Ya, Kang. terima kasih Teh Ica. Ada lagi nih yang Anissa sempat dengar tuh di daerah Pajajaran itu ada pengelolaan atau pengembangan UMKM ya, Kang ya. UMKM betul. Nah, boleh diceritakan nggak sih mungkin sedikit mengenai UMKM ini? UMKM itu di Pajajaran itu sangat banyak. Banyak sekali atau Sangat mungkin satu banyak. yang sangat ikonik. Oh, Apa tuh, Kang? Ya, yang ikonik sekarang itu ada ini Kareus. Kareus. Ya, bolan Apa itu? unyil. Bolan unyil Kareus Kareus namanya. namanya. Bolan unyil Kareus namanya teh. Makanya main ke sana nanti kita Wah. disuguhin Kareus ya. Banyak banget ternyata ya Iya, sumber daya selain di sana Kareus tuh. itu harus data ada abon peda, ada aromanis, ada apa itu teh? Banyak, aduh Karmas. jadi lapar ya Anissa. Wah, pokoknya mah ada olahan tahu yang dibalikin dah itu. Waduh. Nah, itu pokoknya mah yang sekarang jadi ikonik mah itu bolan unyil Kareus. Unyil Bolan- Kareus. Di situ ada variannya. Ada manis, ada asin. Manis juga itu ada Asin bervarian bolan, rasa. bolan gimana asin? Bukan, maksudnya yang asinnya mah ada beda lagi rasanya yang lain. tuh. Aduh, salah tangkap Anissa saking laparnya ini teh. Ini kan Teh Ica kayaknya belum nyobain. Iya, banyak Pokoknya banget ditunggu ini lah teh. ke Pajajaran ya. Iya, luar biasa. Tapi ada kontak-kontak wisata, kalau ada misalkan kuliner. nggak kontak-kontak nanti sayanya lagi nggak ada nanti ya. Siap, Kang. Balik lagi mungkin Gimana, ya ke gimana? ini perjalanan Akang sebagai seorang lurah. Pernah ada nggak sih kejadian unik atau mungkin lucu yang pernah Kang Paridin alami selama menjabat sebagai seorang lurah? Apa ya pejalan uniknya? Yang uniknya yang Boleh. tidak terprediksi gitu. Yang tidak terprediksi boleh, Kang. Oh. Yang boleh diceritain ke wargi Bandung aja lah pokoknya. Oh, ini ya sedikit mungkin, tapi mohon maaf ya, ini saya pernah kejadian satu kali ketika ada acara reses ya. Apa tuh, Kang? Reses ada kegiatan reses dengan anggota dewan. Kunjungan seperti itu? Ya kalau notabene kan anggota dewan datang ke kita ke wilayah menyampaikan program dan menampung aspirasi dari warga. Iya. Nah, dikala itu anggota dewan datang, saya juga datang. Cuma yang jadi antusias warga masyarakat kenapa ke lurahnya gitu. Oh, jadi nggak ke anggota dewannya ya, Kang ya? Anggota dewannya biasa aja dihare-harein. Gimana tuh, Ya. Kang? Jadi kayak Cuman- minta fotonya ke Akang? Ya kayak gitu. Di setiap sebelum rapat aja minta foto-foto. Kan habis rapat acara berjalan, masyarakat itu antusiasnya gitu bilangnya teh, udah aja Pak Dewan, acaranya cukup aja, ini mah hanya seremonial saja gitu. Iya. Sekarang mah kita pengen dipoto-foto dengan Pak Lurah gitu. Karena Pak lebih Dewan. dekat dengan Akang gitu ya. Iya. Jadi ke anggota dewannya gimana tuh ya, Kang? Nah, Kayak anggota dewan sampai bilang itu sambil canda sih. Cuma saya teh agak-agak enak, itu mungkin perjalanan uniknya teh serba Iya. salah gitu teh. Di sisi lain kita harus melayani masyarakat dengan apapun kayak di foto-foto mah apa. Iya. Cuman gak enaknya itu dengan anggota dewan, notabene anggota dewan gitu kan. Iya, dia kayak masyarakat pengen dipoto dengan bola. Malahan tim dewannya juga pengen dipoto bareng gitu kan. sama Akang. Heeh. Cuma katanya
muka merah tapi nggak merah, udah kelihatan udah pakai masker gitu. Untuk lindungi maskernya jadi merahnya ya Jadi Kang ya? antusias warga Mataram, apalagi ibu-ibu ya. Iya, waduh, kayak lebih ngefans ke Akang Nah, memang iya, ini, karena ibu-ibu. saking dekatnya Ya. dengan masyarakat seperti Ya apa. itu. Jadi ibu itu sampai dipoto, wah sampai gimana. Itulah mungkin mungkin salah satu itu. Yang lain mah mungkin ya biasa aja lah. Itu sih yang Ya, uniknya. lucu banget Kang. Ya lucu. Cuma saya ada yang juga sampai ngomong gini, ini tuh kumaha hajat saya cenah. Nah anu rame nah Iya, ieu teh, antusiasnya ramai ke Pak Lurah Akang gitu. ya. Nah, itu di situ. Jadi saya teh sambil ngomong aja sambil dicandain aja itu. Iya, nggak Itu apa-apa sih Kang, benar seru uniknya. sekali. Heeh. Mungkin untuk ini menjelang pertanyaan akhir nih, ada nggak sih harapan Akang untuk Kelurahan Pajajaran atau impian Akang terhadap Kelurahan Pajajaran selanjutnya? Ya, harapan saya itu yang pertama saya diamanati atau diberi tanggung jawab di Kelurahan Pajajaran. Semoga saya di Pajajaran memberikan warna, memberikan Tentunya. perubahan. Begitupun saya berharap kepada masyarakat dengan datanya saya selain memberikan warna dan perubahan, membawa dampak positif, baik secara ekonomi, pembangunan, baik pendidikan gitu. Semoga apalagi saya sekarang sekali lagi membangun agrowisata, ini saya salah satu untuk membuktikan bahwa saya akan memberikan warna yang beda selama saya Tentunya, menjadi Kang. Pajajaran, lurah di Pajajaran gitu. Luar biasa Gitu. sekali Kang. Tapi Anissa yakin sih, Ya. pasti membekas di hati masyarakat, Nah, iya. Kang. Karena kontribusinya sangat luar Iya. biasa. Yang pasti dengan hati sih, Ya bekerja Ikhlas ya, menggunakan ikhlas. hati dan ikhlas. Ya, ikhlas Kang. dengan hati itu saja sih. Keren banget iya. loh Kang. Baik, sebagai penutup nih biar ciamik. Iya. Nih Anissa denger tuh Akang jago mengaji. Boleh Iya. dong Kang sedikit tilawah, So- pengen denger. Mungkin warga Bandung juga mau denger. Karena nih siang-siang panas kan, biar adem gitu denger tilawah. Boleh dong Kang? Kalau ngaji itu ya karena dulu saya ya background itu dari aliyah ya. Iya, Ya tadi memang sudah kata diajarkan teman-teman. baik itu ilmu Quran atau ilmu hadisnya saya diajarkan dan mungkin membekas ya, tapi memang setiap hari kita istiqomahkan kan itu kegiatan-kegiatan rohanian kita, kepercayaan kita sebagai muslim, satunya membaca Al-Qur'an. Saya sudah sering di ini. Cuman dulu itu ada juga sih hadis-hadis yang memang Boleh. pernah kami bukan selewengkan ya. Ini mah bukan uconan gitu. Iya Karena Kang. jadi saya kalau dalam obrolan ada hadis yang memang Sangat teringat. sangat familiar, tapi familiar itu membawa arti gitu. Boleh dong Kang Tapi bukan disampaikan. hadis ini bukan apa itu? hadis. Mungkin ini buat ini kata-kata mutiara kepada warga iya. Bandung hari ini, boleh disampaikan dong Kang. Ya, harus baca Quran ini teh. Harus Mungkin ngaji sedikit gitu. aja. Sedikit ya. Ini aja ya Quran surat yang pendek aja ya. Iya, mangga Kang. Ya bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ini teh Ica. Mangga, Kang. Aduh, harus ngaji ini teh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Aduh, Itu subhanallah, mungkin, adem sekali tapi belajar Kang. sih, masih Waduh, belajar. sudah Yang sangat memang adem. itu ya untuk pesan buat semua, mungkin warga Bandung khususnya, ini mah hanya mengingatkan saja bahwa Iya, Kang. memang Al-Quran itu ada juga mungkin hadisnya, Al-Qurannya ya, ada Al-Qurannya. Iya, Kang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Bahwa Allah tidak semata menurunkan Al-Quran itu hanya menjadikan
Syifa itu obat ya. oh Ubar ya ya, kalau Sunda iya. itu obat dan hikmah. Makanya setiap kita punya persoalan, punya permasalahan, Serahkan kepada Yang serahkan Kuasa. kepada Allah dengan melalui membaca Al-Qur'an. Luar biasa Apalagi sekali, Kang. Bapak Wali Kota sudah mencontohkan ya, setiap Iya. setiap hari itu one day one juz itu kan itu One day, one juz. lebih Agar hati kita ya, lebih ada betul. menjalani hari-hari seperti Tenang, itu ya, Kang, ya. optimis lah, punya keyakinan. Iya. Itu saja mungkin. Luar biasa Sedikit. sekali, Kang. Sambil belajar. Baik, mungkin segitu aja sih pertanyaan Ya. dari Anissa. Terima kasih banyak Kang Paridin Sama-sama. untuk waktunya. Baik, Banyak Kak. sekali tentunya insight yang diberikan dan ditangkap oleh wargi Bandung tentunya mengenai kisah dari Kang Paridin ini. Ya, Tentu amin. untuk menjadi lurah juga Betul. perlu kreativitas dan inovasi Betul, dan ya. bekerja dengan hati Ya, gitu ya, betul. seperti itu ya Kang ya. Siap. Mungkin ada yang mau di-follow mungkin Kang Instagram Kelurahan Ya. Pajajaran? Ya, Kelurahan Pajajaran teh @kelurahan Pajajaran aja. Iya, boleh tuh wargi Bandung Iya. di-follow ya @kelurahan Kelurahan Pajajaran. Dan jangan lupa satu lagi, Apa lagi tuh, Kang? bukan Pokbun ya. Pokbun Pajajaran ya. Ya agrowisata itu. Agrowisata Ada juga. Pajajaran. Nanti kita sebarluaskan nanti adalah Humas Kominfo, pimpinan kami juga di Iya, dengan kegiatan-kegiatan siap. inovasi yang ada di wilayah kami. Wah, luar biasa sekali. Iya. Terima kasih banyak Sama-sama. Akang. Wargi Bandung tentunya terus ikuti podcast Bandung Internasional